Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni, mahasiswa PTG Transformasi dalam jabatan B1 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, mengambil video praktik pembelajaran uji kinerja PTG pada kelas 51 di MIN 36 Aceh Besar dengan tema pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas. Bersiap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba cek dulu nomor duduk masing-masing. Lihat kiri kanan, apa ada sampah? Ada tak yang dalam laci? Ambil. Kalau ada, ambil, buang. Nah, sudah rapi semua tempatnya? Ya. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Ya. Cek dulu kehadirannya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Wali. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar yang dipimpin oleh siapa perwakilan kelas yang bisa ke depan? Tolong, cepatnya. Hiduplah Indonesia. Indonesia yang airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah agar kita tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Apa? Pemanfaatan sumber daya alam. Ada 3 pertanyaan pemantik. Siapa yang membaca? Oke, maju. Silakan berdiri. Lukman. Pertanyaan memantik. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 2. Apa saja tumbuhan yang sering kalian lihat di sekitar rumah? 3. Pernahkah kalian menggunakan tumbuhan untuk mengobati suatu penyakit? Oke. Nah, baik, sebelum kita lanjut hari ini, kemarin minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Ada masih ingat? Materi apa? Oke, Naila, silakan. Kemarin kita telah mempelajari tentang keanekaragaman genetik, yaitu mengikuti keanekaragaman genetik spesies dan ekosistem. Kita juga ada mempelajari tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Iya. Contoh flora seperti pohon bakau atau pohon jati. Contoh fauna yaitu seperti hewan harimau, rusa, badak, dan hewan-hewan lain yang ada di wilayah itu. Bagus sekali, masih ingat. Kasih aplaus buat Naila. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ada 3 tujuan pembelajarannya. Siapa yang membacakan tujuan pembelajaran ini? Satu ibu. Oke, Aula, coba bacanya. Tujuan pembelajaran 1. Mampu memahami pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mampu mengidentifikasi berbagai jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat-obatan, kosmetik. 3. Mampu menyusun peta konsep tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke, terima kasih.
Sebelum kita pelajari materinya, Ibu akan mengambil penilaian ataupun asesmen awal. Asesmen awal ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum belajar pemanfaatan sumber daya alam. Oke, selesai? Tolong dikumpulkan. Selesai, tolong dikumpulkan. Tolong bantu ibu yang sebelah sana kumpulkan, bawa lagi. Tolong kumpulkan oleh asesmen ini ataupun penilaian awal adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian agar ibu bisa membentuk kelompok nanti sesuai dengan kemampuan kalian. Selesai ya, kita dulu 2 menit. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan mas. Cari kelompok, bantu dulu terus. Dempelkan mejanya 2, dempelkan mejanya. Silakan ya, jalan mas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti yang lebih dari 4 nanti kelompok 1. Nah, hari ini dah bentuk kelompok. Ada, daftar semuanya sesuai dengan yang sudah dibagikan. Nah, sekarang tulis masing-masing nama kelompok. Ya, boleh apa saja nama kelompok, bukan anggota. Nama kelompok, boleh Mamat, boleh Mentat, boleh Bumi, Sukati. Apa penjelasan dari video ini? Jangan sibuk masing-masing lanjutkan ke depan. Dari video ini nanti akan muncul pertanyaan, amati dengan jelas. Tahukah kalian, hampir semua yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber daya alam. Mulai dari makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, hingga bahan bakar kendaraan. Namun, bagaimana caranya sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan oleh manusia? Apa yang terjadi jika kita tidak bijak menggunakannya? Yuk, kita cari tahu bersama. 2. Pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan sumber daya alam hayati, sumber pangan, bahan obat-obatan, bahan kosmetik, bahan pakaian. A. Sumber pangan. Berikut adalah contoh sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Tumbuhan, lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, dan masih banyak yang lainnya. Hewan, ayam, sapi, kambing, ikan, susu, madu, dan telur. Pastinya sumber daya alam pangan ini selalu kita gunakan dan konsumsi setiap hari. Nah, ada banyak manfaat. Berapa tadi manfaatnya? Ada berapa? Ada 3. Pertanyaan itu, apa yang akan terjadi apabila sumber daya alam berupa tumbuhan ini punah? Manusia ada kehilangan oksigen, manusia kelaparan, tidak mendapatkan lagi gizi yang baik. Oke, banyak sekali asumsi-asumsi yang tadi kalian jelaskan tadi. Apa yang terjadi apabila tumbuhan ini punah? Nah, pertanyaan selanjutnya, kita kan kalau sakit sering berobat ke rumah sakit. Sedangkan yang kita tahu bahwa juga ada obat herbal. Tahu obat herbal? Obat yang terbuat dari itu rempah-rempah. Nah, kenapa manusia lebih suka? Jangankan kalian, ibu pun juga begitu. Kenapa? Kita nih semuanya lebih suka menggunakan obat kimia dibandingkan dengan obat herbal. Nah, itu menjadi pertanyaan, ya. Kita nggak tahu kenapa. Nah, hari ini pembentukan yang sudah dibuat ini kelompok terbagi 3 macam, masing-masing maju ke depan. Perwakilan 1 orang saja maju ke depan mengambil 3 bahan. Ya, yang ibu sediakan di depan 3 bahan.
Nah, paham? Nah, sekarang coba maju ke depan. Dari hasil pengamatan video tadi ada pertanyaan yang dikasih? Ya. Kerjakan lembar kerja yang Ibu bagi di sini, tapi di karton. Ya, masing-masing akan Ibu bagikan kartonnya beserta lembar kerja. Keluarkan alat tulisnya. Semuanya. Kerjasama. Fungsi kerja kelompok itu kerjasama. Masing-masing kelompok bacakan yang pertama. Maju kelompok satu orang, kelompok dua satu orang, kelompok tiga satu orang. Maju ke depan. Ambil 3 bahan. Ambil 3 bahan. Tiga. Ya, semuanya. Ambil 3 bahan. Sudah 3 lagi ya. 3. Nah, sudah semuanya? Sudah semuanya? Nah, perhatikan yang kedua. Sudah kalian ambil, diskusikan dengan kelompok kalian dengan cara menggambar. Gambarkan benda yang sudah kalian ambil tumpukan seperti ini, tulis gambarkan. Kemudian cari pematinya boleh melalui buku, ada pencetak? Ada, melalui buku dan melalui internet. Nanti Ibu sediakan internetnya. Ya, nah, silakan bekerja. Waktunya 20 menit. Pertanyaannya 20 menit. Nah, nanti di situ ada pertanyaannya. Ya, sudah, punya. Tapi jangan. Nanti ini juga sama. Ya, ini di sini 1 2 3, ini 1 2 3. Ikuti langkah-langkah kerja yang ada di lembar kerja peserta didik yang didik. Ikuti langkah 1 2 3 dan loncat-loncat. Baca pertama apa? Ya, seperti hati. Ya, ikuti langkahnya semuanya. Ya. Gambar di sini, ada gambar tomat di sini. Ibu, Cari ya, cari melalui yang perlu cat cair boleh di sini ada. Mungkin yang mau gambar cat ya. Yang mau cat apa hitam? Ibu, penjelasannya dikeluarkan, bukan? Ibu.
Bahannya apa saja sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UNIF akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azimah sebagai moderator. Dan di sebelah kanan saya Anissa Syakira, saya Laila Fazira, saya Cud Anissa Mahara, saya Miguel Setu. Selanjutnya akan dijelaskan hasil dari diskusi kami oleh Cud Anissa Mahara dan Nura Zakira. Asal sumber daya alam. A. Mencegah kanker. B. Kesulitan mendapatkan tomat. C. Pemeliharaan tomat yang baik. D. Hayati. Cabai. A. Membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. B. Harga cabai di pasar akan naik. C. Pemulihan bibit yang berkualitas. D. Pertanian dan perkebunan. A. Menendangkan energi suri. B. Sebagai pewarna atau mewakili alam. C. Merawatnya dengan baik. D. Hayati. Besar suaranya. Pemanfaatan. Adapun pemanfaatan sumber daya alam. Pertama, pangan, tomat, cabai, dan daun bawang. Kedua, obat, kulit buah pinang, kayu putih, kumis putih. Tiga, kosmetik, lidah buaya. Sekian dan terima kasih. Adakah yang kurang jelas atau yang ingin bertanya dari hasil diskusi kami? Dari kelompok Hantu Dimba dahulu bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Saya dari kelompok 1. Apakah tumbuhan yang kalian pilih itu hanya memiliki satu manfaat saja? Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah tidak, seperti lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya untuk luka, tetapi untuk masker wajah dan perawatan rambut dan lainnya sebagai kosmetik. Dan ada yang mau bertanya lagi ataupun yang bertanya dari kelompok 3? Saya orang Nisa dari kelompok Jirex. Kenapa kelompok saya memilih tumbuhan tomat, cabai, pandan? Alasan kami memilih cabai, tomat, dan pandan karena cabai dan tomat sering kita temukan di rumah dan juga sering dipakai untuk bahan obat alami. Dan alasan kami memilih pandan karena biasanya orang sering menggunakannya untuk mengerjakan nyeri sendi. Jadi kami ingin mengetahui lebih banyak. Oke, itulah. Bila ada pertanyaan lagi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kasih aplaus buat kelompok diskusi. Nah sekarang kita tes breaking dulu. Semuanya berdiri. Tenang ya. Ya. Oke semuanya, mana semangatmu? Semangatku. Oke, kamu semangat. Semangat.
mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya yang dari alam. Iya benar, sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam, baik itu hayati maupun non hayati. Apa contoh yang hayatinya? Buah-buahan. Apa contoh non hayati? Tidak, non hayati yang tidak hidup. Tembaga. Oke, bagus memang semuanya yang bukan termasuk benda hidup. Ibu mau tanya, kita memang sedang belajar sumber daya alam hari ini, tapi sudah yang lalu kan? Sumber daya alam dan hayati. Matahari salah satu manfaatnya apa? Menyinari bumi itu yang sangat penting bagi kita manusia ya. Kelangsungan hidup kita kalau nggak ada matahari gimana? Justru kalau ada matahari pun yang kita selalu nggak mungkin, dan nggak ada matahari sama sekali itu nggak mungkin. Masa hari terus sampai malam atau masa malam terus nggak ada hari? Ya kan? Selain sebagai untuk kebutuhan manusia, pembangkit listrik apa bisa dari matahari? Bisa. Disebut dengan apa? Surya. Iya benar. Pembangkit listrik tenaga surya. Nah hari ini kita masuk dalam pemanfaatan sumber daya alam yang hayatinya, tapi bagian tumbuhan. Apa saja yang pertama? Sebagai obatan, sebagai pangan. Kita ambil yang paling dekat dengan kita. Pangan. Contohnya apa? Daun singkong. Kangkung. Apa lagi? Jagung. Cabai sama tomat. Saya silahkan ada praktek. Lihat kan? Ini yang paling dekat dengan kita. Yang refleksi dan tindak lanjut. Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tentang penguatan sumber daya alam. Ibu mau satu orang saja. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Saya. Fauzan. Gak apa di sini aja kan? Pada diri kaki. Saya Fauzan. Saya belajar bahwa tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai makanan, obat, dan bahan kosmetik. Iya, kamu bisa belajar ini hari ini kan? Bagus sekali. Terima kasih Kak Fauzan. Silakan duduk kembali. Yang kedua, apakah kamu merasa senang dengan pelajaran hari ini? Ya. Siapa yang bisa menguraikan sedikit? Apa? Oke, masyarakat. Perkenalkan diri dulu. Saya Anissa Zikira. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa hari ini saya sangat senang karena telah mempelajari tentang pemanfaatan tumbuhan yang sangat menarik. Dan saya juga sudah tahu pemanfaatan tumbuhan seperti lidah buaya dan daun sirih. Itu bisa digunakan untuk makanan, obat, dan bahan kosmetik. Dan saya juga sudah belajar bekerja sama dengan teman kelompok, menggambar tumbuhan, membuat peta pikiran, peta konsep. Kegiatan hari ini sangat menarik karena ada video dan diskusinya. Dan saya sudah paham bahwa tumbuhan itu harus dijaga agar tidak punah dan bisa dimanfaatkan di masa depan. Alhamdulillah, siap? Oke, kasih aplaus dulu buat Anissa. Alhamdulillah, refleksinya. Oke, apakah semua hari ini merasa senang? Ya. Dapat ilmunya? Sudah tahu manfaatnya? Ya. Nah, ada tindak lanjut. Tindak lanjut, arti tindak lanjut setelah kamu pelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam, kemana bisa kamu manfaatkan? Apa yang akan kamu lakukan ke depannya kan supaya ilmu itu tidak sia-sia? Jangan. Nah, untuk yang pertama, apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu belajar materi ini? Ibu mau tunjuk tangan siapa yang belum? Lukman? Selain Fauzan siapa? Naila?
Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita setelah belajar ini? Oke, Karim, bagus. Perkenalkan nama saya Karim. Pelan-pelan, perkenalkan. Perkenalkan nama saya Karim. Kita bisa menanam tumbuhan itu Ya. dia tidak punah. Oke, lagi lain selain tidak senang. Oke, cukup, bagus. Selain untuk tidak punah, untuk apa lagi kita menanam tumbuhan? Untuk dimanfaatkan? Di masa depan. Iya, maka dibuatkan programnya. Sebagai evaluasi akhir. Ayo, kalau mana? 5 menit. Kenalkan. Perkenalkan nama saya Dita. Hah? Cara agar tumbuhan Ah. punah, baiknya kita lestarikan dan melakukan reboisasi. Reboisasi. Bagaimana melestarikannya? Tanam tumbuhan bisa dijumpai ditanam di mana saja? Yang paling dekat dengan kita? Iya, sekitar rumah. Apa manfaatnya? Oke, bagus sekali. Terima kasih. Kedepannya, tolong dipelajari untuk minggu depan belajarnya tentang apa? Sayangnya bumi. Bukan, kita kan sudah belajar sumber daya alam, pemanfaatannya. Sekarang dampak dari belajar nanti minggu depan, dampak pemanfaatan sumber daya alam. Kalau sumber daya alam itu terlalu banyak diambil tanpa ada pertimbangan berlebihan, apa dampaknya bagi kehidupan manusia dan hewan-hewan makhluk hiduplah setelahnya. Ya, kalau kita pelajari ke depan. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.